Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa muallimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Gubernur, yang kita cinta, yang kita hormati, saya kira pada hari ini kita cukup berbangga karena mendengar tadi ceramahnya, tambah cerah kita, tambah bersemangat. Saya tambah bersemangat mencintai gubernurnya, walaupun dia muda tapi kecerdasannya luar biasa. Allahu Akbar. Yang saya hormati Bapak Panglima Kodam 14 SMI yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Kesbang, saya hormati. Yang saya hormati Bapak DPW PKS Provinsi Sulawesi dan segala seluruh jajarannya. Yang saya hormati para ketua DPD PKS kabupaten dan kota dan seluruh jajarannya, dan yang saya hormati para alim ulama yang hadir pada malam ini. Karena saya tahu bahwa di antara partai politik yang banyak ulamanya adalah PKS. Allahu Akbar. Bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita dipertemukan. Saya merasa berbangga, saya diundang dan diberikan amanah untuk menjadi pembawa halal bihalal pada sore ini. Minta maaf kalau ada ikut juga dari partai yang lain. Soalnya ada beberapa partai yang mengundang saya, tapi tidak ada yang hadiri kecuali PKS. Allahu Akbar. Belum hadis hadir kecuali, kurang tahu kenapa. Tapi yang penting bahwa saya hadir ini karena kebetulan hari ini tidak tabrakan dengan acara yang lain. Allah yang atur. Allahu Akbar. Tapi memang PKS ada hubungan emosional. Allahu Akbar. Kenapa? Dulu suatu Pak Surya Dharma ketua, setiap akan melakukan menghadapi sidang selalu dipanggil kami, katanya dewan pakar. Tapi sejak bukan dia tidak pernah lagi. Kurang tahu kenapa. Nah, soalnya MUI itu tidak kemana-mana, tapi MUI berada di mana-mana. Allahu Akbar. Karena mewahai seluruh organisasi, bahkan seluruh partai, ya siapa saya. Kami ini artinya menyambut siapa yang datang. Ada beberapa pimpinan partai datang ke rumah, ada datang di kantor, terserah dari mana dia permintaannya dan mana kesempatan kami. Kami menyambut semuanya. Karena ya seluruh organisasi semuanya MUI berada di sini. Insyaallah kita sahabat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya hari ini diberikan amanah dengan tema, baru tadi malam saya mendapat WA bahwa tema hikmah halal bihalal membangun Provinsi Selatan dalam bingkai silaturahim dan kebersamaan. Saya pikir-pikir ini agak berat tugas ini. Baru tadi malam saya di SMS.
Tapi kita usaha. Pertama-tama saya akan melihat dulu sejarah. Ini kata halal bihalal di Indonesia ini termasuk barangkali hanya Indonesia yang mengadakan halal bihalal. Saya di Mesir itu, kita anak Sulawesi di Mesir itu, kita mengadakan halal bihalal setiap lebaran. Kita mengundang teman-teman dari beberapa negara. Pertamanya mereka itu tidak mau hadir karena mendengar halal bihalal dia mengira sama dengan hari Valentine Day. Allah. Karena halal bihalal dia akan bercampur sebebasnya. Hanya mereka enggak mau hadir. Nanti kita kasih tahu mereka pemahaman mereka bahwa halal bihalal itu istilah Indonesia. Jadi ternyata mereka ini yang hebatnya menciptakan istilah ini halal bihalal, orang hebat sekali. Kenapa? Karena bahasa Arab ungkapan halal bihalal bahasa Arab, tapi orang Arab tidak paham. Tidak paham. Arab Indonesia. Memang kita orang Indonesia sering mempergunakan bahasa Arab yang berbeda, meninggalkan arti sebenarnya kata bahasa Arab itu. Saya pernah diundang untuk memberikan tausiah dalam acara. Saya mengatakan, saya heran kenapa saya diberikan tausiah dalam bahasa Arab. Tausiah artinya rekomendasi. Padahal saya diminta untuk memberikan nasihat. Dia katakan tausiah dalam bahasa Arab itu tausiah itu rekomendasi. Kalau ada seminar, ada muktamar, biasanya ada rekomendasi, muktamar, rekomendasi. Itu bahasa Arab tausiyatul muktamar. Tapi kita Indonesia pakai tausiah untuk nasihat. Tapi saya orang bahasa Arab, bilang saya juga bahasa Arab. Memang ada kaidah mengatakan khata'un masyhurun khairum min sawabin mahjurin. Kesalahan yang masyhur lebih baik daripada yang benar yang tidak dipakai. Banyak kata-kata masuk di bahasa Indonesia sebenarnya bukan artinya, tapi itu yang dipakai. Misalnya, ya sudah setiap hari kita ustaz, kata ustaz itu guru. Tapi kita di Indonesia, siapa pakai topi, ada jenggotnya sedikit, ustaz itu. Ada ustaz itu. Kalau di perguruan tinggi ustaz itu profesor. Jadi saya di UNHAS itu saya bilang sebelum profesor saya selama jadi profesor saya dipanggil ustaz. Karena di perguruan tinggi itu tidak berani orang mengucapkan ustaz kalau belum profesor. Karena ustaz itu profesor. Jadi biasa saya anak-anak remaja yang protokol di masjid saya bilang bahasa itu kelebihan. Ada yang memberikan ceramah bapak ustaz profesor, itu juga ustaz itu juga profesor. Tapi begitulah bahasa Indonesia. Jadi bahasa itu kalau saya tanya apa pengertian bahasa itu, ialah bebas itu bergaul mereka itu. Kita melihatkan halal bihalal. Pertama kata sebelum bi halal 4 huruf ya kan? Sudah itu halal 4 huruf. Luar biasa yang menciptakan ini. Artinya apa kita ini? Apa kita kehidupan kita ini perlu keseimbangan sama. Perlu kita keseimbangan. Hanya jangan akhir saja dan jangan dunia saja. Mesti ada keseimbangan. Kemudian B-nya dalam bahasa Arab itu B itu banyak maknanya. Pernah saya tanya, Ustaz, kira-kira itu dalam halal bihalal apa artinya? Saya bilang di situ boleh 3 artinya. Pertama, bi dalam bahasa Arab itu bisa berarti muqabalah. Apa artinya muqabalah? Itu kalau kita bertukar menukar sesuatu, kita beli mobil, beli dengan uang aja, kita ambil mobil, kita kasih uang. Jadi begitu orang kata halal, saya maafkan, maka saya maafkan juga. Jadi
Kemudian saya bisa juga berarti musahabah. Apa itu musahabah? Artinya berteman, artinya sama-sama. Kalau kau mengatakan maaf, maka ini harus mengatakan maaf. Gitu. Itu yang jadi ini luar biasa ini halal bihalal. Walaupun orang Arab tidak paham. Sehingga seorang profesor di Mesir menggambarkan. Kemudian dia mengatakan pada bertugas di Indonesia, mengatakan minal a'adatil Indonesia hiya ma yusammiha halal bihalal a'fu anni wa a'fu anka walam ara hadhihi al-'ada illa fi ad-dawla al-islamiyyah illa fi Indonesia wa hiya al-'adatul hasanah. Ini Profesor Ahmad Shalabi yang menulis itu mausu'ah ensiklopedia kebudayaan Islam yang sudah beredar di Indonesia terjemahannya, mengatakan karena lama bertugas di Yogyakarta, dia mengatakan ada salah satu adat yang berlaku di Indonesia saya tidak pernah melihat di negara yang lain, negara Islam yang lain, yaitu mereka katanya menamakan halal bihalal. Apa artinya? Aufu anni, maafkan saya, wa'fu sama maafkan kamu. Ini katanya minal adatil hasanah, ini termasuk kebiasaan yang bagus. Kenapa kebiasaan yang bagus? Ini karena halal bihalal itu intinya saling maafkan dan saling silaturahim. Silaturahim, saya kira silaturahim kita sudah paham semuanya. Nabi SAW mengatakan, man ahabba ayyubasata fi rizkihi ayyubasata lahu fi rizkihi wa yansha lahu fi athari falyasir rahimahu. Di bapak, ibu-ibu, saya kira semua kita ini kalau tanya mau panjang umur. Salah satu untuk memanjangkan umur adalah silaturahim. Nabi mengatakan, man ahabba ayyubasata lahu fi rizkihi, siapa orang yang ingin cinta diperbanyak rezekinya, wa ayyunshalahu fi athari, dan diperpanjang umurnya. Salah satu adalah wal yasra, perbaiki sesuatu. Saya pernah ditanya, bisakah panjang umur? Saya bisa. Ada orang mengatakan tidak bisa. Bisa panjang umur. Bisa panjang umur. Jadi begini, saya jelaskan. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah kalau nggak salah ayat kedua mengatakan, membicarakan tentang proses kejadian manusia. Kan ada katakan 40 hari dituliskan ini 40 hari sekian perkembangannya itu. Antara lain yaitu mengatakan kalau sudah sekian hari umurnya sudah ditulis umurnya, antara lain tulis umurnya. Jadi kita ini sudah tulis umur kita. Hanya si A ini 40 tahun, si A ini 20 tahun, si A ini satu nikmat dari Allah SWT, karena kita tidak tahu kapan itu. Andai kata Pak, kita tahu umur dan tidak ada yang datang di sini, semua tinggal di masjid. Ketakutan, tidak ada yang mau kuliah, tiap Pak Gubernur, tiap menjadi gubernur, tinggal di masjid saja. Andai kata dia tahu kapan dia meninggal. Tapi ini Pak, jadi ini yang dikasih tahu mereka bahwa ini setiap orang bahwa catat ini umurnya sekian. Tapi kita melihat ayat itu mengatakan summa qada ajalan, kemudian tentukan ajalnya. Wa ajalu musamman, dan ada ajal sisi Allah. Jadi setiap orang ada dua ajalnya. Ada sudah dikasih tahu malaikat dan ada sisi Allah. Untuk mencapai ini aja sisi Allah harus ada caranya, antara lain memperbaiki silaturahim. Allah. Jadi kalau misalnya tidak memperbaiki silaturahim, ayo saya catat oleh malaikat. Biasa masih tanya bagaimana caranya. Saya coba analogi perbandingan. Kita Pak yang jadi dosen yang sudah dosen itu saya berikan contoh dosen karena saya dosen. Dosen itu pertama kali diangkat golongan 3. Sudah ditetapkan oleh pemerintah kalau golongan 3 saja maka umurnya 58 atau 56 pensiun.
Tapi kalau dia berusaha naik golongan 4, perpanjang pensiunnya menjadi 65. Tapi kalau berusaha menjadi guru besar 70. Begitulah anunya. Jadi yang dikasih tahu ini aturan sudah ditetapkan bahwa kalau di golongan 3 sekian saja. Golongan 4 sekian, tapi kalau ada usaha, jadi begitulah perbandingan. Dan ayat mengatakan summa qada ajalan wa ajal musamman. Dalam kaidah bahasa Arab mengatakan kalau ada satu kata bentuknya nakira diulang, maka yang pertama bukan yang kedua. Minta maaf kalau susah dipaham kalau bukan dalam bahasa Arab. Kita dalam bahasa Arab mengatakan bahwa ada kaidah mengatakan ada satu kata diulang dalam satu ayat itu diulang atau dalam satu masalah diulang bentuk nakira. Bentuk nakira kalau sama bentuknya maka yang pertama bukan yang kedua. Summa qada ajalan. Kemudian ditetapkan ajalnya. Wa ajalun jadi berulang bentuk nakira. Bukan yang pertama, yang keduanya itu. Berarti setiap orang dua ajalnya. Jadi antara lain wal yasir rahimahullah. Saya kira kita ini insya Allah mudah-mudahan kita yang ada di sini melakukan silaturahmi akan bertambah mungkin insya Allah. Saya kira tidak ada orang yang tidak senang bertambah umurnya. Saya kira semuanya ini. Maka biasanya orang sudah nenek-nenek sudah kakek-kakek yang kata, tambah muda kok saya lihat. Ketawa dia kan dia. Senang semuanya dikatakan muda, walaupun sudah tua, dikatakan tambah muda, ketawa dia. Jadi ini yang perlu kita silaturahmi. Oleh sebabnya itu kita baru-baru akan puasa bulan Ramadan. Tentunya mudah-mudahan kita sudah mencapai tingkat ketakwaan. Tinggal sekarang kita mau mentes, menguji kita apa kita betul-betul sudah muttaqin atau tidak. Antara lain yang mengatakan yang muttaqin itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Orang hanya bukan pada bulan Ramadan saja menyumbang, tapi fis sarra dalam keadaan senang, dalam keadaan banyak rezekinya, wa dharra dalam keadaan susah. Sesuai dengan itu. Tandanya. Jadi hanya kalau ada orang hanya pada bulan Ramadan itu belum tentu muttaqin. Tapi ini continue. Kemudian wal qadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya. Kenapa Pak yang orang yang suka amarah? Saya kira sering kita dengar, dulu kita dengar orang yang suka amarah cepat tua. Ada Pak orang yang di kompleks saya umurnya sudah lebih 80 tahun. Tapi saya tidak membaca surat kerabat tanpa kacamata. Saya tanya, saya kalau ada orang tua itu saya suka tanya, Pak apa risetnya? Saya tanya, dia bilang hanya 2 resep saya. 2. Apa? Pertama, saya tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Kenapa tidak pernah marah? Karena ada orang tua bilang karena kalau kita marah satu kali marah 40 urat yang putus. 40 urat saraf yang putus. Jadi kalau kita satu kali marah Pak 40 urat saraf yang putus. Jadi kalau 3 kali satu hari 120. Oleh sebab itu banyak sekarang orang bahar berapa umurnya 25 tahun pakai kacamata. Karena hilang itu. Iya. Suka marah itu cepat tua. Baru 35 tahun sakit nggak bisa berdiri. Kenapa suka marah? Jadi mengatakan saya tidak suka marah itu. Kemudian saya apalagi ini sesuai jalan Nabi. Ada orang datang kepada Nabi Rasulullah kasih saya nasihat. Nabi mengatakan la taqdab. Jangan marah. Dia bilang masih mau kemarin agak sedikit saja. Tambah lagi la taqdab, jangan marah. Aku marah. Dia kata tambah lagi sudah cukup itu saja. Jadi ibu-ibu kalau kita mau awet muda saat marah jadi insya Allah bisa. Kemudian yang kedua saya apa lagi Pak? Yang kedua ialah mengatakan saya kalau makan tidak pernah menambah.
ini bahaya ini. Tak pernah menambah. Kesamaan tak pernah menambah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Al-Maidah Baitud Da. Ini perut ini ada sumber penyakit. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan, jadi sebab urutnya hadis yang mengatakan nahnu qaumun la naqata najua wa idza akanna la nashba. Jadi Nabi pada masa Nabi bagus hubungan pemerintahannya dengan Mesir. Sehingga karena begitu bagusnya hubungannya dengan kerajaan Mesir, Rasulullah mendapatkan hadiah dari pemerintah Mesir yang sampai sekarang belum pernah saya dengar mendapatkan hadiah seperti hadiah Rasulullah SAW. Apa hadiahnya Rasulullah SAW? Pertama dikasih hadiah dokter dari Mesir, kan Mesir sudah maju memang pada masa Rasulullah. Kasih dokter. Yang kedua hadiahnya sampai sekarang belum pernah saya mendengar ada hadiah seperti itu. Apa hadiahnya? Rasulullah dikasih perempuan, dihadiahkan perempuan, namanya istri kan Maria Al-Qibtiyah. Orang Mesir itu Pak, ya tidak usah kita cerita cantiknya bagaimana. Saya 10 tahun tinggal di Mesir. Dulu ada Koda 14 Rasul menjaga perdamaian di Mesir. Dia bilang, bahaya kita tinggal di Mesir. Kenapa Pak? Kalau ada cewek jalan 3 yang cantik 4. Kenapa Pak? Kan turunannya Nabi Yusuf. Sering saya lihat ada juga biasa ada pembiaran kita lihat. Sebenarnya mah ada banyak biasa kata, aduh betul orang cantik. Terutama kalau Mesir itu cewek-cewek itu kita dari mana? Mansurah. Kalau cewek-cewek dari Mansurah, memang cantik sekali. Allah, biasa karena campur orang Prancis di situ. Tapi alhamdulillah saya 10 tahun tinggal Mesir masih cantik orang Indonesia. Allah Akbar. Buktinya saya masih ambil orang Indonesia. Allah Akbar. Jadi itu, ini dokter ini bertugas di Madinah, hadiah dari Rasul, dari kerajaan Mesir ke Rasulullah, bertugas di Madinah selama 1 tahun. Ini dokter ini tidak ada orang sakit diperiksa, tidak ada yang datang untuk diperiksa, tidak ada yang datang untuk meminta obat. Jadi akhirnya dokter tidak ada gunanya saya di Madinah ini. Kan tidak ada orang sakit di Mesir, banyak sekali orang sakit. Habis saya pulang. Itu dokter ambil kesimpulan, habis saya pulang. Tapi mengatakan sebelum saya pulang saya permisi pada Rasulullah. Pergi permisi pada Rasulullah. Katakan Rasulullah, saya tidak ada gunanya tinggal di Madinah. Kenapa setahun ini tidak ada orang sakit, tidak ada saya datang diperiksa, tidak ada datang sama saya meminta obat, tidak ada mengurusan saya, tidak ada gunanya. Habis pulang Mesir banyak orang sakit. Tapi saya mau tanya, Rasulullah saya mau tanya, kenapa di Madinah ini tidak ada orang sakit? Itu sebabnya asbabul wurudnya harus mengatakan nahnu qaumul la na'kulu hatta najua wa idza akanna la nashba. Nabi mengatakan kita ini kaum umat Islam ini tidak makan sebelum lapar. Kalau makan tidak terlalu kenyang. Bapak kalau menjaga orang yang terutama ada yang masih belum ada penyakit, jaga ini. Jangan makan sebelum lapar. Dan kalau makan jangan terlalu kenyang. Tapi masalah kita ini kalau jam 11 ketemu dengan coto lupa ini. Apalagi habis lebaran. Sampai 10, 15 sebelum kita datang. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam. Itu sebabnya ada kita diwajibkan berpuasa. Kenapa mengatakan sumu tasifu safiru turzaku, berpuasa supaya sehat, kurangi makanan itu supaya sehat. Tapi kita ini susah untuk melaksanakannya. Nah, sumu tasif, jadi bapak-bapak terutama ibu-ibu kalau mau awet muda menjaga kecantikannya, coba sumu tasif, berpuasa supaya sehat. Coba kita lihat. Kalau orang mau sehat suruh puasa, orang mau depresi apa perintah jangan makan malam ini.
suruh berpuasa. Dan sumber di situ. Semua tasbih. Safiru turzaku, jalanlah supaya mendapat rezeki. Saya biasa merasa heran kalau ada sudah sarjana belum ada pekerjaannya. Saya heran sekali. Kenapa? Kalau tidak ada pekerjaan di Makassar, pergi ke tempat yang lain. Kalau tidak ada di Jawa, pergi ke tempat yang lain. Karena maka semua tasir safiru turzaku, berjalan supaya dapat rezeki. Coba kita lihat di Makassar, saya orang kaya. Saya kira tidak ada orang Makassar. Yang ada orang Boni, Pak Sukala, Pak Jukala, Pak Adi Sosin, bukan orang Makassar. Di Jakarta siapa di Jakarta? Di Kalimantan siapa? Saya dengar di Kalimantan itu, Kalimantan saya paling kaya itu orang Boni, bukan orang Kalimantan. Jadi, safiru turzaku. Itu jaminan dari apa? Saya kira Pak Gubernur nanti kata tinggal di Lampari aja, saya kira akan jadi gubernur. Allah Akbar. Tapi alhamdulillah karena meninggalkannya. Itu Pak ajaran agama kita, ajaran agama kita. Ajaran agama kita ini, agama Islam itu lengkap dan mudah. Mudah. Mudah sekali. Saya sering tanya, kenapa? Saya bilang, ya ajaran Islam itu mudah sekali. Hanya yang menyampaikan sering mempersusah agama. Yang menyampaikan. Tapi saya kita suruh salah suruh berdiri. Wajib berdiri ke orang yang sehat. Berdiri. Kalau tidak bisa duduk, tidak bisa duduk balik. Tidak bisa balik masih susah. Kenapa saya syarat? Kalau tidak bisa lagi syarat, salati dia. Orang yang perintah zakat, dia mampu jangan. Perintah puasa, yang tidak bisa puasa, jangan puasa. Islam ini mudah. Ada susah Islam ini. Hanya kita yang mempersusah. Kalau sini, padahal tidak begitu. Jadi saya kira, karena tadi saya dikatakan paling lama sampai jam 4 tinggal sedikit. Yang dikasih tadi Pak Ketua. Saya kira yang mana kita menjadikan halal bihalal sebagai momentum untuk membina persatuan, kesatuan demi membangun daerah kita. Saya kira kalau ini tadi Pak Gubernur sudah menekankan, ada kita kerjasama. Karena sekarang pada zaman modern ini bukan lagi zamannya untuk bersaing, tapi zamannya untuk kerjasama. Dan itulah ajaran agama kita, kerjasama, silaturahmi. Saya kira sampai ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, saya akan bacakan hadisnya. Inna min ibadillahi unasan laysu anbiya'a wala syuhada yadhbituhumul anbiya'u wasyuhada'u bimakanatihim min Allah. Qalu man hum tukhbiruna man hum ya Rasulullah. Qala hum aqwamun tahabuna bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atabunaha wallahi inna wujuhum lanurun wa innahum ala nur la yakhafuna idha khafun nas wa la yazaluna idha khazina nas. Nabi mengatakan ada di antara hamba-hamba Allah, mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada, tapi para nabi dan para syuhada merasa iri terhadap mereka kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa iri. Hanya para sahabat mengatakan, siapa itu Rasulullah? Tolong Rasulullah, siapa kegerangan mereka itu? Rasul mengatakan, hum qaumun tahabuna, itu mereka ada suatu masyarakat tahabuna biruh, dia saling cinta mencintai karena Allah. Karena Allah. Laisa ala ghairi arhamin bain, tidak ada karena hubungan famili, bukan karena cinta mencintai, karena ada hubungan familinya, tidak ada hubungannya. Memang karena Allah saja dia saling mencintai.
wala amwal yata'atunaha, dan bukan karena saling memberi antara harta saling memberi sehingga saling mencintai, tapi karena Allah. Wallahi inna wujuhum lanur. Nabi kata, demi Allah, muka-muka mereka itu bercahaya. Wa innahum ala nurim, dan mereka di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan, mereka tidak akan ketakutan manakala orang ketakutan di hari kemudian. Dan mereka tidak akan sengsara manakala orang mengalami kesengsaraan. Dan gunanya halal bihalal untuk saling mencintai, saling hormat, saling maafkan. Karena Nabi mengatakan, ma min muslimaini yatasafahuna illa, atau kemakan saya tidak dua orang muslim yang ketemu yang takiyani wa yatasafahuna kecuali dimaafkan dosanya sebelum dia berpisah. Mudah-mudahan kita ini yang anggota PKS atau yang pendukung PKS tetap menjaga keutuhan. Amin. Kami dari MUI sangat bersyukur karena masih ada PKS duduk di parlemen. Amin. Allah Akbar. Yang bukan lain waktunya untuk berperan seperti pada masa Rasulullah SAW, tapi masanya ada berdebat di DPR sangat-sangat menentukan. Jadi kami sebagai MUI mewakili teman-teman, kami menitip kepada PKS, tentu harapan kita mudah-mudahan ke depan ini Islam tetap menjadi perhatian dan menjadi tujuan utama. Insya Allah. Amin. Perjuangan bapak-bapak di DPR saya tidak kurang nilainya seperti perjuangan para sahabat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pernah menyanjung pada penyanyi yang menyanjung Rasulullah, mengatakan mereka itu berjuang dengan pedangnya, tapi kamu berjuang dengan lidahmu. Saya kira sekarang berjuang dengan saya kira tentunya bapak-bapak yang para pemilihnya tentu menitip amanah. Jadi saya kira insya Allah PKS tidak akan mengkhianati yang pemilihnya. Tentu mereka ada harapan-harapan yang dititip sama Bapak. Insya Allah mudah-mudahan Bapak kalian seluruh anggota PKS tetap sehat. Amin. Tetap artinya mempunyai perhatian yang besar terhadap kemajuan Islam. Insya Allah mudah-mudahan perjuangan kita ini mendoakan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Saya kira bapak-bapak lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.